Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 1750022 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru PNS Sekolah Dasar Negeri 029 menggunakan Fuzzy Analytical Hierarchy Process atau AHP. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu 1. Guru adalah pendidik, orang yang mendidik, mengadakan pengajaran, memberi bimbingan, menambahkan pelatihan fisik atau non-fisik, memberikan penilaian, dan melakukan evaluasi berskala berkaitan dengan satu ilmu atau lebih kepada seluruh peserta didik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Penilaian kinerja guru merupakan salah satu kompetensi yang benar-benar harus dikuasai pengawas pendidikan, khususnya sekolah, karena penilaian kinerja guru merupakan bagian dari kompetensi evaluasi pendidikan. 3. Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan merupakan salah satu sekolah yang berlokasi di Kecamatan Tarakan Barat. Sebagai sekolah yang berkembang, SD Negeri 029 membutuhkan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru yang ada saat ini di SD Negeri 029, di mana sekolah ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja guru dan memungkinkan terjadinya kesalahan. Adapun permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah penilaian kinerja guru di SD Negeri 029 Tarakan yang masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk mendapatkan hasil penilaian kinerja guru dan memungkinkan terjadinya kesalahan terhadap penilaian. Batasan masalah. 1. Penilaian dilakukan untuk data guru tahun 2019 dengan jumlah guru PNS 34 orang. 2. Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah. 3. Kriteria penilaian. Adapun kriteria penilaiannya yaitu 1. Orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan ialah sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas rekan kerja atau instansi yang lain. 2. Integritas. Integritas yaitu usaha yang mutu dan lengkap yang didasari dengan kualitas, kejujuran, serta konsistensi karakter seseorang. 3. Komitmen. Komitmen yaitu bentuk dan dedikasi atau kewajiban yang mengingat pada orang lain. 4. Disiplin yaitu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. 5. Kerjasama. Kerjasama yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Adapun penjelasan metode. 1. Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process adalah salah satu metode perankingan yang merupakan gabungan metode AHP dengan pendekatan konsep Fuzzy. Fuzzy AHP menutupi kelemahan yang terdapat pada AHP. 2. Langkah-langkah pada Fuzzy AHP yaitu sebagai berikut. 1. Membuat struktur hierarki masalah yang akan diselesaikan dan menentukan perbandingan matriks berpasangan antara kriteria dengan skala TFN. 2. Menentukan nilai sintes Fuzzy prioritas. 3. Menentukan nilai vektor dan nilai ordinat defusifikasi. 4. Mendefinisikan nilai ordinat dan bobot vektor. 5. Normalisasi nilai bobot vektor Fuzzy. Selanjutnya, demo aplikasi. Ini adalah tampilan form login. Form login ini adalah form yang pertama tampil ketika kita menjalankan aplikasi yang digunakan untuk masuk ke menu utama. Di sini kita akan input username dan password yang tepat. Saya input username admin, kemudian password. Saya klik button login. Tampil pesan login berhasil. Kemudian saya klik OK. Tampil form menu utama. Namun di form menu utama ini terdapat menu data guru, menu penilaian guru, menu perhitungan. Pertama saya ke data guru.
Form data guru ini terdapat 4 button, yaitu button simpan, ubah, batal, dan hapus. Pertama, saya akan inputkan kode guru yang belum tersimpan. Itu G0036, nama Agustina, gelar AMA, jenis kelamin perempuan, lalu jenjang pendidikan diploma. Saya simpan, klik button simpan. Tampil pesan simpan berhasil, lalu saya klik OK. Kita lihat, nah dia berhasil simpan. Kemudian di sini terdapat keterangan jumlah pegawai perempuan dan jumlah pegawai laki-laki. Di sini dia otomatis berubah ketika saya menyimpan ataupun hapus. Nah, selanjutnya saya ingin mengubah gelar Agustina jadi S1. Jenjang pendidikan S1. Kemudian saya klik button ubah. Tampil pesan ubah berhasil. Oke. Nah, ubah berhasil. Selanjutnya saya mengosongkan text box dengan klik button batal. Saya ingin panggil kode guru G0035. Kemudian saya klik button hapus. Tampil pertanyaan, hapus data ini, yes atau no. Saya pilih yes. Nah, kita cari datanya kok terhapus. Di sini datanya telah terhapus dan di sini juga jumlahnya berubah. Seperti itu. Selanjutnya ke form penilaian guru. Di form penilaian ini terdapat 2 button, yaitu button simpan, batal. Pertama, kita akan panggil kode guru yang telah tersimpan di data guru, yaitu G0036. Tampil pesan nilai guru belum dimasukkan, silahkan masukkan dan simpan nilai guru. Oke. Saya beri perintah pelayanan nilainya 80, integritas 80, komitmen 89, disiplin 87, kerjasama 78. Kemudian saya klik simpan. Tampil pesan simpan berhasil, lalu saya klik OK. Nah, di sini telah tersimpan. Kemudian saya mengosongkan dashboardnya kembali, yaitu klik button batal. Kemudian saya ingin panggil kode guru yang telah saya simpan, G0036. Nah, di sini saya mengubah nilainya 61 atau 60 lah. Di sini saya mengubah hanya 1 untuk mempersingkat waktu. Kemudian saya klik simpan. Tampil pesan simpan berhasil, lalu klik OK. Nah, di sini dia telah berubah. Selanjutnya mengosongkan textbook kembali karena saya ingin memanggil data guru data guru yang diploma G0034. Kemudian tampil pesan nilai guru belum dimasukkan, silahkan masukkan dan simpan nilai guru. Oke. Masukkan dulu 89, 80, 80, 80, 80. Kemudian saya klik button simpan. Tampil pesan di sini tereliminasi. Kenapa? Dia tidak masuk dalam penilaian. Tereliminasi, dia tidak akan masuk dalam penilaian karena dia diploma. Nanti dia akan masuk jika dia S1 atau S2, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan. Form matriks, tampil form matriks. Form matriks ini merupakan form perbandingan antara kriteria yang sudah ada sebelumnya, yang telah kita simpan sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat tabel TFN. Nah, di sini kita akan terdapat batang hasil perbandingan untuk menampilkan form perbandingan. Di form perbandingan ini terdapat matriks perbandingan per pasangan yang didapat dari
tabel skala TFN. Kemudian di sini terdapat button TFN desimal. Untuk mengubah nilai perbandingan berpasangan ini ke desimal. Nah, seperti ini. Terus perhitungan selanjutnya tampil sintesis Fuji. Di sini terdapat hitung jumlah baris kolom. Untuk menghitung jumlah baris kolom low, medium, upper. Kemudian selanjutnya hitung nilai sintesis Fuji. Hitung nilai sintesis Fuji ini didapat dari jumlah baris kolom. Kemudian selanjutnya hitung nilai vektor. Nilai vektor ini didapat dari sintesis Fuji didapat dengan sintesis Fuji melakukan perbandingan dari sintesis Fuji. Selanjutnya hitung nilai vektor ordinat. Tampil vektor ordinat. Vektor ordinat ini terdapat hitung nilai min. Hitung nilai min ini didapat dari nilai vektor. Kemudian selanjutnya hitung nilai bobot. Nah, di sini terdapat pesan konsisten. Dia konsisten karena nilai bobot globalnya atau total globalnya 1. Jika dia 1 dikatakan konsisten, jika dia lebih dari 1 tidak konsisten. Seperti itu. Kemudian lanjut hitung selanjutnya itu form jumlah. Di form jumlah ini terdapat penilaian guru yang didapat dari penilaian guru. Kemudian kita jumlah per kolom setiap kriteria. Setelah itu kita ke perhitungan selanjutnya. Tampil hasil akhir. Hasil akhir ini didapat dari jumlah baris kolom setiap kriteria. Kemudian didapat juga dari perhitungan sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Tampil form ranking. Di form ranking ini didapat dari hasil total hasil akhir. Kemudian dari hasil total ranking itu dari hasil total akhir itu kita ranking dari nilai tertinggi ke yang rendah. Seperti itu. Nah, kesimpulannya di sini yang mendapatkan peringkat 1 dengan total nilai 0,030 yaitu atas nama Mahni Manana. Nah, seperti itu. Inilah hasil dari penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.